semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya selaku moderator sebagai perwakilan dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran. Baik, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kelompok kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, pertama yaitu Adik Andira Asti Maharani, nomor absen 2 dengan NIM 20156130007. Dan dilanjutkan dengan Nilo Gede Sinarti Dewi dengan nomor absen 4 dengan NIM 20156130017. Dilanjutkan dengan Niputu Rizka Puspita Dewi dengan nomor absen 5 dan dengan NIM 20156130022. Dilanjutkan dengan saya sendiri yaitu Kadek Dinda Junawati dengan nomor absen 7 dengan NIM 20156130032. Dilanjutkan dengan Niketet Arisin Tiarini dengan nomor absen 9 dengan NIM 20156130047. Dan terakhir dilanjutkan dengan Nikomang Monika Ginda Febriana dengan nomor absen 25 dengan NIM 20156131332. Kami dari kelas 1B dan Prodi D3 Akuntansi. Baik, kami akan menunjukkan materi. Di sini kelompok kami akan membawa materi, yaitu pertama tentang fungsi permintaan, kedua tentang fungsi penawaran, dan yang ketiga tentang keseimbangan pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga, pada waktu dan tempat tertentu. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang hukum permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan hukum permintaan? Yaitu di dalam hukum permintaan terdapat semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Yang dijelaskan oleh Catherine Paribus. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik dan daftar permintaan barang. Di sini kita bisa melihat dari harga dan permintaan unit. Oke, pertama yaitu ada 60. Dari harga Rp60 permintaannya Rp1.000. Harga Rp50 permintaannya Rp2.000. Rp40 permintaannya Rp3.000, dan harga Rp30 permintaannya Rp4.000, dengan harga Rp20 permintaannya Rp5.000. Di sana kita menunjukkan dari segi grafik bahwa makin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan justru sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Baik, sekian dari presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Andira. Untuk Andira saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai rumus permintaan. Fungsinya P sama dengan AQD ditambah B, atau QD sama dengan A dikurangi BP. Keterangannya, QD sama dengan kuantitas barang yang diminta konsumen atau pembeli, P sama dengan harga per unit barang, A sama dengan konstanta, yaitu bilangan yang menunjukkan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen bila harga per unit barang tersebut 0 dan parameter. Kemudian yang B sama dengan menunjukkan slope kurva permintaan. Slope kurva permintaan adalah negatif. Selanjutnya ada salah satu contoh soal permintaan. Suatu fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 25 dikurangi 5P. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah yang diminta bila harga permintaannya Rp3? Kedua, misalkan jumlah yang diminta adalah 18 unit, berapakah tingkat harga yang berlaku? Ketiga, kalau barang tersebut adalah barang bebas atau tidak mempunyai harga, berapakah jumlah yang diperlukan oleh konsumen? Pertanyaan terakhir, keempat, berapakah harga tertinggi yang mau dibayar oleh konsumen? Jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Fungsi permintaan Q sama dengan 25 dikurangi 5P. Pertama, masukkan P sama dengan 3 ke dalam persamaan. Maka
Q sama dengan 25 dikurangi 5 kali 3, sama dengan 25 dikurangi 15, hasilnya 10. Jadi, jumlah yang diminta pada harga Rp3 per unit adalah 10 unit. Solusi untuk pertanyaan kedua, jumlah yang diminta 18 unit, atau Q sama dengan 18. Masukkan Q sama dengan 18 ke dalam persamaan. 18 sama dengan 25 dikurangi 5P. Pindah ruas, 5P sama dengan 25 dikurangi 18. 5P sama dengan 7. P sama dengan 7 dibagi 5 sama dengan 1,4. Baik, sekian presentasinya. Maka akan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 3 dan nomor 4, serta akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Untuk soal nomor 3, bila barang tersebut barang bekas, maka P sama dengan 0. Untuk P diganti dengan 0, maka Q sama dengan 25 dikurang 5 dikali 0. Hasilnya yaitu 25. Jadi jumlah maksimum yang dibutuhkan konsumen adalah 25 unit. Untuk soal nomor 4, jika sangat tinggi, maka konsumen tidak mau membeli barang tersebut. Tidak ada barang yang dibeli ditunjukkan oleh Q sama dengan 0 ke dalam persamaan. Maka diperoleh 0 sama dengan 25 dikurangi 5P. Untuk 5P dipindah ruaskan ke sebelah kiri, yaitu menjadi 5P sama dengan 25. P sama dengan 25 dibagi 5. P sama dengan 5. Pada tingkat harga adalah Rp5, tidak ada yang dibeli oleh konsumen. Jadi harus kurang dari Rp5 per unit agar ada barang yang dibeli oleh konsumen. Penawaran. Penawaran atau suplai adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dengan anggapan ceteris paribus. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Tadi dikatakan bahwa hukum penawaran menyatakan apabila harga meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat. Dan apabila harga menurun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan menurun pula. Dari persamaan tersebut didapatkan rumus fungsi penawaran QS sama dengan A ditambah BP, di mana QS menyatakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, P menyatakan price atau harga per unit, A menyatakan angka konstanta, B menyatakan kemiringan, gradien atau slope. Pada fungsi penawaran, angka konstanta bernilai positif dengan grafik meningkat atau grafik naik yang disebut dengan kurva fungsi penawaran. Contoh soal penawaran. Ketika harga suatu barang Rp40 per unitnya, jumlah penawaran sebanyak 10 unit. Pada saat harga Rp60 per unitnya, jumlah penawaran menjadi 20 unit. Hitunglah berapa jumlah fungsi penawarannya jika diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jawaban. P min P1 per P2 min 1 sama dengan Q min Q1 per Q2 Q1. P min 40 per 60 min 40 sama dengan Q min 10 per 20 min 10. P min 40 per 20 sama dengan Q min 10 per 10. 20 Q plus 200 sama dengan 10 P min 400. 20 Q sama dengan 10 P min 400 plus 200. 20 Q sama dengan 10 P min 200. Q sama dengan 10 P min 200 per 20. Q sama dengan 0,5 P min 10. Q sama dengan min 10 plus 0,5 P. Atau Q
Q sama dengan min 10 plus 0,5P menjadi 0,5P sama dengan min 10 min Q. P sama dengan min 10 min Q per min 0,5. P sama dengan 20 plus 2Q. Maka diperoleh fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan min 10 plus 0,5P atau PS sama dengan 20 plus 2Q. Keseimbangan pasar. Pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa atau kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Apabila terjadi ketidakseimbangan harga maupun jumlah atau keseimbangan, yaitu kelebihan permintaan atau penawaran menurut mekanisme pasar, akan mendorong kembali harga keseimbangan, yaitu bisa keseimbangan baru atau keseimbangan semula. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang keseimbangan pasar. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran bersama-sama membentuk keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan harga barang yang ditawarkan sama dengan harga barang yang diminta. Keseimbangan ditunjukkan oleh koordinat titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Secara aljabar, jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan diperoleh dari mengerjakan persamaan penawaran dan persamaan permintaan secara serempak. Contoh soal keseimbangan pasar. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurangi Q, sedangkan fungsi penawarannya ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Cara penjelasannya, pertama, permintaan P sama dengan 15 dikurangi Q, dipindah ruas menjadi Q sama dengan 15 dikurangi P. Dan penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, dipindah ruas menjadi Q sama dengan min 6 ditambah 2P. Keseimbangan pasar QD sama dengan QS. Pertama mencari P. 15 dikurangi P sama dengan min 6 ditambah 2P. 15 dikurangi min 6 sama dengan 21 dan P ditambah 2P sama dengan 3P. Jadi 21 dibagi 3 hasilnya 7, jadi P sama dengan 7. Dan mencari Q. Q sama dengan 15 dikurangi P sama dengan 15 dikurangi 7 yang hasilnya 8, jadi Q sama dengan 8. Jadi PS sama dengan 7 dan QS sama dengan 8. Maka fungsi keseimbangan pasar jika digunakan dalam grafik kurva permintaan dan kurva penawaran, maka titik potong grafik ada pada titik 8,7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan kini saya simpulkan bahwa fungsi permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta dengan tingkat harga tertentu. Fungsi penawaran adalah barang atau jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga. Dan keseimbangan pasar merupakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.